Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melakukan pertemuan perkembangan mata kuliah perkembangan peserta didik secara online. Hari ini merupakan presentasi kelompok 8 yang beranggotakan Dwi Agustina, Elvira Nurilahi, Dewi Sri Mulya, Fauzia, Sabira, dan Hanifa dan Hanisia dengan moderator kelompok 1 yaitu M. Irsyad Saputra. Sebelumnya, saya akan memberikan pesan dari Bu Murni Minarsi, yaitu mohon maaf tidak bisa mengikuti Zoom pada hari ini karena beliau sedang menghadiri acara tugas Sanggah UKT Maba 2023 jalur prestasi. Karena itu, saya sebagai penanggung jawab mata kuliah ini diberikan wewenang untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan memberikan waktu ke moderator untuk segera memulai presentasi pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra, perwakilan dari kelompok 1 sebagai moderator. Sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Oke, baik, selesai. Hari ini akan diadakan presentasi untuk kelompok 8 mengenai materi tentang teori psikososial Erikson. Untuk kelompok 8 ya dipersilakan. Maaf, apakah kelompok 8 sudah ini? Baik. Apakah terlihat? Terlihat. Baik, bisa dilanjut. Sebelumnya suaranya masuk kan ya? Masuk, Anes. Terima kasih kepada moderator dan penanggung jawab mata kuliah perkembangan peserta didik yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 8 untuk memaparkan materi mengenai teori psikososial Erik Erikson. Bisa di next aja, Hanifah. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 8, yaitu ada Dwi Agustina, Elvira Nurilahi, Dewi Sri Mulya, Fauzia Rahmayanti, Sabira Nadia, Hanifah Raina, dan saya sendiri, Hanisia Putri Yuliana. Topik pembahasan tentang materi yang akan kita paparkan pada hari ini yaitu tentang biografi Erik Erikson. Kemudian dilanjut ada konsep dasar teori perkembangan psikososial. Selanjutnya ada tahapan perkembangan psikososial. Selanjutnya ada implikasi teori perkembangan psikososial terhadap praktik pendidikan. Dan yang terakhir kesimpulan. Di next slide. Pembahasan materi pertama yaitu mengenai biografi Erik Erikson. Erik Erikson lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni 1902. Ayahnya merupakan seorang penjual asinan mangga yang tidak dikenal namanya dan ibunya bernama Carla Hansen, adalah wanita Yahudi. Orang tuanya ini berpisah sebelum Erik lahir. Ibunya, Carla, kemudian menikah dengan Dr. Theodor Hamburger, lalu pindah ke Karlsruhe, Jerman Selatan. Erikson menyelesaikan pendidikan di gimnasium pada usia 25 tahun, dan kemudian ia diundang untuk mengajar di sebuah sekolah swasta di Wina. Erikson ini memilih kesenian karena ia memiliki bakat dan juga minat pada bidang itu. Di usia 20 tahun, Erikson mengalami suatu hal yang membuat dirinya berubah secara drastis yang menyebabkan Erikson menjadi begitu tertarik kepada dunia pendidikan anak-anak sehingga ia pun mengikuti dan juga menamatkan
tamat dari sekolah pendidikan guru yang menerapkan metode Montessori anak sendiri melalui permainan dan juga pekerjaan. Pengalaman ini memiliki pengaruh yang tidak pernah hilang dalam diri Erikson. Pengaruh lain yang lebih dalam ialah perkenalannya yang tidak terelakkan dengan psikoanalisis, yang dimana ia berkenalan dengan perkumpulan Freud, mengikuti pendidikan dengan konsep psikoanalisis di bawah bimbingan Freud, kemudian mempelajari psikoanalisis di Institut Psikoanalisis di Wina dan tamat dari sana di tahun 1933. Erikson berkata bahwa orang-orang itu harus menemukan identitasnya dalam potensi-potensi masyarakatnya, sedangkan perkembangannya harus selaras dengan syarat-syarat yang dicanangkan oleh masyarakat, atau mereka harus menanggung akibat-akibatnya. Sumbangan penting yang diberikan oleh Erikson meliputi dua topik utama, yaitu teori psikososial tentang perkembangan dari mana muncul suatu konsepsi yang luas tentang ego dan penelitian psikosejarah yang menerangkan psikososialnya. Di next, Anfa. Selanjutnya, konsep dasar teori perkembangan psikososial yang akan dipaparkan oleh Fauzia. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada konsep dasar teori perkembangan psikososial. Teori perkembangan psikososial merupakan salah satu kajian teori di dalam teori psikologi perkembangan. Teori ini dikemukakan oleh Erik Hamburger Erikson, di mana ia merupakan tokoh penting aliran psikososial. Definisi perkembangan psikososial itu sendiri ialah perkembangan yang berkaitan dengan emosional, motivasi, perkembangan pribadi, manusia juga perubahan dalam cara individu berinteraksi dengan orang lain. Nah, istilah psikososial berarti menyinggung afiliasi sosial yang mencakup faktor-faktor kejiwaan. Maka dari itu, perkembangan psikososial merupakan proses perkembangan siklus manusia yang berlandaskan pada interaksi pada sesama. Menurut Erikson, perkembangan emosi jauh lebih penting bagi kehidupan seseorang dibanding perkembangan seksual. Berbeda halnya dengan Freud, teori perkembangan Erikson ini lebih menekankan pada interrelasi antara ego dengan lingkungan dan lebih memperhatikan pengaruh kekuatan masyarakat terhadap ego daripada kekuatan id dan superego. Pandangan Erikson ini mengikuti prinsip epigenetik. Prinsip epigenetik adalah Prinsip epigenetik adalah suatu prinsip yang didasarkan pada pandangan bahwa segala sesuatu yang tumbuh mempunyai rancangan dasar, dan dari rancangan dasar itulah kemudian bagian-bagiannya akan bermunculan, di mana setiap bagian memiliki rentang masa kepuasan tersendiri, dan jika terseluruh bagian itu dimunculkan maka akan terbentuklah suatu kesatuan yang berfungsi. Nah, prinsip epigenetik menyatakan bahwa kepribadian manusia berjalan menurut 8 tahap. Boleh di next? Selanjutnya, tahapan perkembangan psikososial akan dijelaskan oleh Dwi. Oke, terima kasih. Selanjutnya dalam buku yang berjudul Childhood and Society, tahun 1963, Erikson membuat sebuah bagan untuk mengurutkan 8 tahap secara terpisah mengenai 30 perkembangan ego dalam psikososial, yang biasa dikenal dengan istilah 8 tahap perkembangan manusia. Erikson berdalil bahwa setiap tahap menghasilkan epigenetik. Epigenetik berasal dari dua suku kata, yaitu epi yang artinya upon atau sesuatu yang sedang berlangsung, dan genetik yang berarti emergency atau kemunculan. Prinsip epigenetik yaitu pada dasarnya setiap perkembangan dalam kepribadian manusia mengalami keserasian dari tahap-tahap yang telah ditetapkan, sehingga pertumbuhannya pada tiap individu dapat dilihat atau dibaca untuk mendorong mengetahui dan untuk saling mempengaruhi dalam radius sosial yang lebih luas. Yang kedua, masyarakat pada prinsipnya juga merupakan salah satu unsur untuk memelihara saat setiap individu yang baru memasuki lingkungan tersebut guna berinteraksi dan berusaha menjaga serta untuk mendorong secara tepat berdasarkan dari perpindahan di dalam tahap-tahap yang ada. Next. Tahap perkembangan psikososial. Yang pertama, trust versus mistrust. Pada umur 0 sampai 1 tahun. Masa bayi ditandai adanya kecenderungan trust mistrust atau kepercayaan dan kecurigaan. Perilaku bayi didasari oleh dorongan mempercayai atau tidak mempercayai orang di sekitarnya.
bayi akan sepenuhnya percaya kepada orang tuanya, tetapi orang asing tidak akan dipercaya sama sekali. Yang kedua, autonomi versus Sam and Dog pada umur 1-3 tahun. Perkembangan masa kanak-kanak pada usia 1-3 tahun ditandai adanya kecenderungan otonomi dan malu-malu serta ragu. Pada masa ini, sampai batas-batas tertentu, anak sudah bisa berdiri. Dalam arti duduk, berdiri, berjalan, bermain, minum dari botol sendiri tanpa pertolongan orang tua. Tetapi di pihak lain, dia telah memulai merasakan rasa malu, keraguan dalam berbuat sesuatu. Next. Yang ketiga, inisiatif versus guilt. Pada usia 4-5 tahun, inisiatif atau rasa bersalah adalah kecenderungan yang dihadapi oleh individu pada masa prasekolah. Pada masa ini, anak telah memiliki beberapa kecakapan atau keterampilan yang membuatnya terdorong untuk melakukan beberapa kegiatan. Akan tetapi, karena kemampuan anak masih terbatas, ada kalanya dia mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut menyebabkan dia memiliki perasaan bersalah dan untuk sementara waktu dia tidak mau berinisiatif untuk berbuatnya. Yang keempat, industri versus inferiority pada umur 6-11 tahun. Masa sekolah ditandai dengan munculnya kecenderungan kerajinan dan inferioritas sebagai kelanjutan perkembangan tahap sebelumnya. Pada masa ini, anak sangat aktif untuk mempelajari yang ada di lingkungannya, serta dorongan untuk mengetahui berbuat terhadap lingkungan yang sangat besar. Tetapi di pihak lain, karena keterbatasannya dan pengetahuannya, kadang mereka merasa kesukaran atau kesulitan. Hambatan dan kegagalan ini dapat menyebabkan anak merasa rendah diri. Selanjutnya dijelaskan oleh Sabira. Selanjutnya di tahap kelima, yaitu identity versus identity confusion, yang dimulai pada saat umur 12 hingga berakhir pada usia 18 atau 20 tahun. Tahap ini merupakan tahap adolesen atau remaja. Di tahap ini mereka mengalami krisis identitas sebagai salah satu bentuk dari persiapannya untuk menjadi dewasa. Mereka biasanya akan mulai mengasah kemampuan dan kecakapan-kecakapan untuk membentuk dan memperlihatkan identitas diri, ciri-ciri yang khas dari dirinya. Hanya saja dorongan membentuk dan memperlihatkan identitas diri dari para remaja ini sering sekali ekstrim dan berlebihan, sehingga tidak jarang dipandang oleh lingkungan sebagai penyimpangan atau kenakalan. Mencapai identitas pribadi dan menghindari peran ganda menjadi tugas penting dalam tahap ini. Identitas ego yang kuat dapat membuat individu kurang toleran dan terjerumus dalam fanatisme. Sementara kekacauan identitas dapat menyebabkan pengingkaran dan pencarian identitas di kelompok lain yang merupakan bagian dari kelompok yang menyingkir dari tuntunan sosial yang mengikat serta mau menerima dan mengakui mereka sebagai bagian dari kelompoknya. Lalu tahap keenam yaitu intimacy versus isolation, dimulai dari umur 21 hingga 40 tahun. Tahap ini disebut dengan masa dewasa awal atau young adulthood, yang ditandai dengan adanya kecenderungan intimasi dan isolasi. Jika pada tahap sebelumnya individu memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok sebaya, namun pada masa ini ikatan kelompok sudah mulai longgar. Mereka sudah mulai selektif membina hubungan yang intim hanya dengan orang-orang tertentu yang sepaham. Pada tahap ini terdapat dorongan untuk membentuk hubungan yang intim dengan orang-orang tertentu dan menjauhi diri dari sikap menyendiri. Mencapai kedekatan dengan orang lain dan menghindari isolasi adalah tujuan utama dalam tahap ini. Intimasi mengandung arti kerjasama yang terjalin dengan orang lain, terutama melalui hubungan spesial seperti pacaran. Namun, jika individu tidak mampu menjalin hubungan yang baik, mereka dapat merasa terisolasi. Erikson menggambarkan dua kecenderungan maladaptif pada tahap ini. Pertama, sikap cuek, di mana individu merasa terlalu bebas dan tidak peduli terhadap hubungan dengan orang lain. Yang kedua, keterkucilan, di mana individu menutup diri dari cinta, persahabatan, dan masyarakat. Bahkan muncul rasa benci dan dendam sebagai bentuk kesepian.
Untuk mencapai nilai positif yaitu cinta, penting untuk mencapai keseimbangan antara keintiman dan isolasi. Cinta dalam konteks ini mencakup hubungan dengan kekasih, orang tua, sahabat, tetangga, dan lainnya. Ritualisasi pada tahap ini mencakup afiliasi, yaitu mempertahankan hubungan cinta dengan sahabat dan kekasih serta elitisme, yaitu mencerminkan sikap kurang terbuka dan curiga terhadap orang lain. Next. Selanjutnya, tahap ketujuh yaitu generativity versus stagnation. Tahap ini disebut dengan masa dewasa atau dewasa tengah dan ditepati oleh orang-orang yang berusia sekitar 30 hingga 60 tahun. Pada tahap ini terdapat kecenderungan generativitas atau stagnasis. Individu mencapai puncak perkembangan dengan pengetahuan dan kecakapan yang luas, tetapi masih memiliki keterbatasan. Tugas yang terpenting adalah mencapai keseimbangan antara generativitas atau peduli terhadap generasi mendatang dan orang lain, dan stagnasi atau ketidakpedulian terhadap orang lain. Sikap maladaptif yang kuat akan menimbulkan sikap terlalu peduli, sehingga mereka tidak punya waktu untuk mengurus diri sendiri. Selain itu, malignansi yang ada adalah penolakan, di mana seseorang tidak dapat berperan secara baik dalam lingkungan kehidupannya. Akibat dari semua itu, kehadirannya di tengah-tengah area kehidupan kurang mendapatkan sambutan yang baik. Lalu yang terakhir yaitu tahap ego integrity dan versus despair. Tahap terakhir dalam teori perkembangan Erikson disebut dengan tahap usia senja, yang diduduki oleh orang-orang yang berusia 60 atau 65 ke atas. Masa ini ditandai oleh pertarungan antara integritas dan keputusasaan. Individu mencapai kesatuan pribadi dan memiliki kepemilikan atas pengalaman hidupnya. Namun usia yang menua menggoyahkan stabilitas tersebut, dan beberapa tujuan mungkin sulit dicapai. Ini dapat menyebabkan rasa putus asa dan kekecewaan. Tugas utama pada masa usia senja adalah mencapai integritas dan mencapai keputusasaan. Tahap ini seringkali dianggap sulit karena individu mungkin merasa terasing dari lingkungannya dan merasa tidak berguna. Namun dengan adanya integritas yang melibatkan penerimaan hidup dan akhir hidup, kesulitan tersebut dapat diatasi. Namun jika kecemasan lebih dominan, individu dapat mengalami sikap berandai-andai atau sikap menggerutu dan menyesali hidupnya. Mencapai keseimbangan antara integritas dan kecemasan adalah tujuan utama dalam masa usia senja untuk mencapai kebijaksanaan. Next. Selanjutnya, implikasi teori terhadap praktik pendidikan akan dibawakan oleh Dewi. Oke, terima kasih Sabira. Selanjutnya ini akan dijelaskan tentang implikasi perkembangan Erikson. Jadi, berdasarkan tahapan perkembangan Erikson, kekuatan dan kelemahan karakter dalam tahapan yang dominan saling mempengaruhi dari tahap 1 pada tahap berikutnya. Manusia dapat menjadi dewasa melalui setiap proses perkembangan apabila berhasil mengoptimalkan sisi positif dari setiap krisis atau konflik melalui kemampuannya untuk mengubah diri sendiri yang dipengaruhi oleh berbagai perubahan internal maupun eksternal. Melalui teori perkembangan Erikson, biasanya anak usia 3-5 tahun itu membutuhkan penguatan inisiatif dari orang tua yang sedapat mungkin menghindari kata jangan lakukan ini, melainkan memberi kesempatan anak agar menguji kemampuannya. Dalam menguji kemampuan anak perlu memulai mengenal pendidikan formal baik di playgroup maupun taman kanak-kanak atau relasi sosial. Pengenalan lingkungan sekolah dengan guru, teman, dan suasana baru dapat mendorong pengembangan inisiatif bila anak mendapat dukungan. Bagi anak usia 6-12 tahun, teori perkembangan Erikson dapat menjadi pedoman penyusunan kurikulum yang memotivasi anak untuk percaya dengan kemampuannya seperti penerapan metode cara belajar siswa aktif atau CBSA. Hal ini dapat memacu kerja aktif anak serta menumbuhkan kompetensi sehat dalam kelompoknya. Boleh di next? Nah, dalam proses pembelajaran dapat menggunakan media teknologi seperti Kahoot, Quizzes, Nearpod yang memuat materi pembelajaran atau kuis, debat, diskusi, ataupun storytelling. Media ini itu bertujuan untuk menarik dan melatih naradidik untuk 4C atau critical thinking, creativity, collaboration, dan communication dalam pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran dalam jaringan.
Kemudian, memberikan sarana dan prasarana bagi anak mengikuti aktivitas seperti pramuka, kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagainya. Selain itu, bagi anak usia 12-20 tahun, teori ini dapat menjadi pedoman penyusunan kurikulum yang diarahkan untuk merangsang cara berpikir remaja dalam menghadapi perubahan dunia. Hal ini dapat dilakukan melalui metode diskusi, pola belajar, panduan pedagogi, dan andragogi, atau pembahasan materi yang aktual. Boleh di next? Nah, ini akan dijelaskan oleh Hanifah. Baik, pada teori psikososial Erik Erikson ini, kita memiliki studi kasus. Perkembangan anak adalah proses tumbuh kembang anak yang diisi dengan pengalaman di mana saat terlahir, anak pada dasarnya tidak baik dan tidak buruk. Nah, menurut Schaeffer, perkembangan anak tergantung sepenuhnya sebagaimana mereka dibesarkan. Perkembangan anak bukan hanya terkait dengan aspek kognitif, melainkan juga terkait dengan aspek sosial. Berdasarkan penjelasan teori psikososial, perkembangan seorang anak tidak pernah lepas dari lingkungan sosial. Lingkungan sosial anak yang dimaksud adalah lingkungan sosial primer, yaitu keluarga, dan lingkungan sosial sekunder, yaitu kelompok bermain masyarakat. Keluarga yang menjadi peran penting dalam perkembangan anak dengan aspek seperti halnya pada kasus penegur terjadi pembiaran terhadap anak di mana kondisi gizi kelima anak tidak baik karena tidak terawat. Kedua orang tua dan anaknya karena mengkonsumsi narkoba. Peristiwa pelantaran dan pembiaran terhadap anak tersebut tentunya akan berdampak terhadap perkembangan sosial anak, di mana anak akan berusaha memenuhi kebutuhan sosialnya di dalam lingkungan sosial yang lebih luas, yaitu masyarakat. Dalam taraf psikologis, anak masih terkategori sangat rapuh dan mudah mengikuti setiap stimulus yang masuk ke dalam otak. Anak-anak juga di mana lingkungan sosial sebagai model yang ditiru. Jika keluarga tidak dapat memberikan kebutuhan, maka anak akan mencoba mendapatkan di dalam masyarakat yang lebih luas, sehingga anak terdorong membentuk kelompok bermain, di mana di dalam beberapa karakter anak yang berbeda-beda sehingga tidak jarang pula di dalamnya terdapat penyimpangan. Misal, yaitu pada kasus anak SD yang menyakiti temannya hingga meninggal dunia, pelaku menendang temannya di bagian kepala hingga meninggal dunia. Kasus ini terjadi karena banyak aspek diantaranya pengaruh kelompok sosial dan keluarga karena terdapat indikasi bahwa anak meniru perilaku orang lain. Lalu nomor 01 Kabupaten Malang dengan tujuan dari penelitiannya untuk mengetahui bagaimana pengaruh kelompok sosial terhadap perkembangan psikososial anak dan bagaimana pengaruh keluarga terhadap perkembangan psikososial anak. Dalam penelitian ini, penggunaan pendekatan kualitatif karena berasumsi bahwa manusia adalah makhluk yang aktif. Oleh sebab itu, pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami objeknya dan membuat eksplorasi. Penelitian ini berfokus pada sasaran, yaitu seorang siswi kelas 4 di SDN Wonokerso 01, Kabupaten Malang, ia bernama Rosa Mubarokah, yang merupakan anak tunggal dengan latar belakang keluarga yang broken home. Setelah melakukan observasi, inventori, dan wawancara terhadap Rosa, dihasilkan pembahasan dan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh kelompok sosial terhadap perkembangan psikososial anak. Berdasarkan hasil wawancara, dapat dijelaskan bahwa anak tidak berpengaruh terhadap keberadaan temannya atau orang lain. Pada diri anak tidak terjadi fasilitasi sosial dan perilaku menular. Fasilitasi sosial atau social facilitation yaitu peningkatan perilaku oleh kehadiran orang lain, sedangkan perilaku menular atau contagious behavior merupakan perilaku meniru dengan orang lain yang menyangkut transfer informasi, misalkan sama-sama tawuran, sama-sama naik sepeda, dan sebagainya. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Elvira. Oke, terima kasih Hanifah. Dari berbagai pengaruh yang mungkin muncul dalam perkembangan psikososial anak, hanya polarisasi kelompok saja yang berpengaruh terhadap perkembangan psikososial anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa anak telah memiliki konsep diri yang baik dan tidak tergantung secara berlebihan dengan keberadaan kelompok atau orang lain. Kelompok yang kedua itu pengaruhnya terpercaya ke anak. Orang
tua memiliki kecenderungan bersikap overprotective. Perilaku protektif yang dilakukan tersebut semata-mata agar anak tetap bisa baik. Anak yang manja. Sikap overprotective tak dapat menutup kesempatan pada anak untuk belajar dari lingkungannya, sehingga dia tidak tahu bagaimana harus menyikapi kondisi lingkungannya dengan bijak, karena yang ada dalam benak dan hatinya hanya diri sendiri. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa status sosioekonomi tidak mempengaruhi perkembangan psikososial anak, karena anak masih tetap bisa mengembangkan dirinya. Keutuhan keluarga juga tidak menjadi alasan anak untuk tidak tumbuh dan berkembang dengan baik, karena ibu mampu memberikan yang terbaik bagi anak. Dari pemaparan materi yang sudah kelompok kami sampaikan, dapat diambil kesimpulan, yaitu, boleh di next. Oke, kesimpulannya, teori psikososial Erikson menyatakan bahwa perkembangan manusia terjadi melalui serangkaian krisis psikososial yang harus diatasi dalam setiap tahap kehidupan. Erikson mengidentifikasi 8 tahap perkembangan yang melibatkan pertempuran antara kebutuhan individu dan tuntutan sosial. Setiap tahap perkembangan memiliki tugas khusus yang harus diselesaikan. Dan jika individu tidak dapat mengatasi krisis tersebut, mereka mungkin menghadapi masalah dalam perkembangan dan kesejahteraan mereka. Dalam teori ini, perkembangan terjadi sepanjang hidup dan pengalaman individu dalam setiap tahap akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Oke, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 8. Mungkin dari teman-teman semua, apakah ada pertanyaan untuk teori psikososialisasi dari Erik Erikson? Para teman-teman untuk yang mau bertanya bisa raise hand. Terima kasih. Oke, sekali lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang teori psikososial dari Erik Erikson yang dipaparkan oleh kelompok 8, bisa raise hand untuk bertanya tentang, oke. Dipersilakan untuk kepada Arianti Indah-Sari dan juga Nabila Yogi. Untuk pertama mungkin dari Arianti ya. Untuk Arianti dipersilakan. Suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Oke, kepada Arianti Indah-Sari dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Tadi di PPT sempat dijelasin tahapan perkembangan psikososial, terutama tahap trust versus mistrust, autonomy versus shame and dope, initiative versus will, industry versus inferiority, dan identity versus identity confusion. Pertanyaannya, bagaimana cara seorang guru mengoptimalkan tahapan perkembangan psikososial peserta didik, serta bagaimana cara seorang guru untuk mengatasi permasalahan tahapan perkembangan psikososial peserta didik tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Kepada kelompok 8, apa dahulu atau langsung dijawab? Ditambung terlebih dahulu saja. Oke, baik. Selanjutnya kepada Anida dipersilakan.
Terima kasih moderator atas waktunya. Pertanyaan dari aku, tadi kan udah dijelaskan tentang teori psikososial Erikson. Nah, menurut pendapat kelompok, sejauh mana pengalaman dan interaksi sosial itu mempengaruhi perkembangan individu dalam teori psikososial Erikson yang telah disampaikan? Terima kasih. Oke, terima kasih Anita. Untuk pertanyaan ditampung sampai berapa dulu untuk kelompok 8? Untuk pertanyaan yang bisa ditampung. Langsung 5 aja, Irsyad. Sampai berapa? 5 pertanyaan. Oke, baik. Selanjutnya, yang ketiga pada Nabila Yogi, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator sudah memberikan kesempatan. Jadi pertanyaan saya buat kelompok, bagaimana peran orang tua sebagai lingkungan terdekat dengan anak, baik sejak kecil hingga tumbuh dewasa, agar perkembangan psikososial itu sendiri yang berkaitan dengan emosional, motivasi, dan perkembangan pribadi berlangsung secara optimal. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Nabila Yogi. Selanjutnya kepada Latifah, bisa dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Dampak apa yang akan terjadi jika manusia tidak berhasil mengoptimalkan sisi positif dari setiap krisis atau konflik melalui kemampuannya untuk mengubah diri sendiri? Terima kasih. Terima kasih Latifah. Untuk terakhir kepada Siti Fatimah, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, izin bertanya, menurut kelompok, bagaimana cara mengatasi remaja yang telah memasuki tahap dewasa, tetapi tidak mengalami perubahan sikap dan psikis? Terima kasih. Terima kasih. Kepada kelompok 8, apakah pertanyaan dari masing-masing perorangan sudah jelas? Sudah, Irsyad. Oke. Baik, bisa diberi waktu sebentar kepada kelompok 8 untuk didiskusikan. Terima kasih. Sambil kelompok mendiskusikan jawaban terkait pertanyaan yang ada, kita ada penayangan video dari kelompok. Apakah sudah Sudah terlihat, Hani. Apa sih sebenarnya hal yang penting buat kita ketahui di umur 20-an? Itu adalah pertanyaan yang berat banget ya. Dan mungkin buat lo yang lagi sekolah, lagi kuliah ya, atau lo pengen misalnya kuliah lo cepet lulus, pengen ngebanggain orang tua, pengen nyari duit, atau mungkin bahkan lo jomblo dari dulu dan pengen punya pacar, ya mungkin bisa dibilang di umur segini kita pengen banyak hal. Tapi sebenarnya ada salah satu hal yang menurut gue kita tuh butuh banget gitu di umur ini. Apa sih hal itu? Well, kalau lo penasaran, langsung aja lo tonton satu video sebelum tidur ini sampai habis ya, biar lo bisa tahu hal penting apa yang harus lo ketahui di umur 20-an, dan tentunya gue juga punya kejutan spesial di akhir video. So, stay tune, oke? Sebenarnya ada banyak teori yang ngejelasin soal hal yang gue bilang tadi, tapi khusus di video ini gue bakal jelasin apa yang lo butuhin di umur 20-an itu pakai teorinya Erik Erikson.
Saha eta teh Erik Erikson teh? Ubah booking penerbangan your way, bukan reschedule biasa. Reschedule Plus pertama di Indonesia. Jadi Erik Erikson adalah seorang ilmuwan yang terkenal dengan teorinya tentang psikologi perkembangan. Teorinya itu dinamakan perkembangan psikososial. Nah, di teori ini, Erikson itu bilang kalau seseorang itu akan melalui 8 tahap, ya, 8 krisis perkembangan dari bayi sampai dengan dewasa. Jadi bayi juga mengalami krisis ya, bukan cuma lu gitu. Bukan cuma lu yang quarter life crisis, tapi juga bayi gitu. Orang tua juga nanti mengalami ya. Dan di masing-masing tahap ini, Erikson itu meyakini kalau orang itu pasti nemuin konflik, yang tadi gue bilang krisis, yang akan menjadi turning point proses perkembangannya. Nah, kalau menurut pandangan Erikson, konflik itu bisa memang bermanfaat buat ngebuat seseorang makin berkembang. Tapi ya kalau gagal ya justru bakal memperburuk keadaan seseorang. Atau bisa dibilang memang di setiap tahap perkembangan, orang itu punya potensi berkembang yang tinggi, tapi juga punya potensi untuk gagal. Nah, pertanyaan adalah kenapa bisa kayak gitu? Kenapa bisa gagal atau berhasil gitu? Nah, karena gini, ketika seseorang mampu menghadapi konflik, mampu menghadapi krisis ya di satu tahap, maka dia bakal tumbuh jadi seseorang yang kuat atau tangguh lah istilahnya. Sementara kalau gagal ya orang itu nggak akan mampu mengembangkan dirinya gitu, mengembangkan sense of self yang kuat. Nah, di umur 20-an ini yang terjadi adalah ada konflik antara intimacy dan isolation. Maksudnya gimana? Jadi gini, di usia dewasa awal, kita ya yang 20-an ini punya kebutuhan kuat buat ngebangun hubungan yang baik dan intim sama orang lain. Bukan berarti hanya dalam konteks pacaran atau nikah doang, gitu ya. Tapi juga hubungan kayak pertemanan atau hubungan di luar keluarga. Dan ketika seseorang itu sukses untuk menghadapi konflik di tahap ini, maka hubungan yang terbangun itu bisa kuat sama orang lain. Kalau gagal, ya bisa jadi kesepian dan terisolasi. Makanya namanya adalah intimacy versus isolation. Kalau lo gak intim ya lo terisolasi. Nah, sebenarnya satu hal penting yang perlu banget kita ketahui dan yang perlu banget kita bangun di usia 20-an ini adalah kemampuan membangun hubungan yang baik dan mendalam dengan orang lain. Hal ini tuh penting banget, tapi sayangnya kita nggak pernah diajarin gitu di sekolah tentang gimana caranya membangun hubungan yang baik. Iya kan? Jarang banget gitu. Ya, dan itu juga jadi salah satu alasan kenapa gue dan tim ngebangun 1%. Untuk apa ya? Buat ngajarin dan ya untuk kita bareng-bareng nih mencoba cari tahu dan belajar soal hal yang memang nggak kita dapetin di sekolah, terutama soal kehidupan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya ngebangun hubungan yang intim? Gimana caranya biar kita nggak terisolasi supaya intimasinya menang? Well, kalau kata Erikson, semua itu dimulai dengan kesadaran akan diri sendiri. Jadi kita tuh harus sadar dulu kita tuh siapa, pengennya apa value yang kita pegang, dan menandakan kalau kita itu aware sama diri kita sendiri. Kenapa? Karena dengan kita aware, kita jadi ngerti sama diri sendiri, dan dari situ kita bakal lebih mudah buat ngebangun hubungan dengan orang lain. Simply karena kita udah ngerasa terhubung sama diri sendiri. Sebuah penelitian juga nunjukin kalau mereka yang punya pemahaman buruk soal dirinya sendiri itu bakal cenderung punya komitmen yang rendah buat ngebangun suatu hubungan. Dan mereka juga bakal cenderung susah buat ngungkapin emosi, bakal ngerasa kesepian, dan bahkan kecenderungannya untuk depresi itu lebih tinggi gitu. Nah, sebaliknya mereka yang punya pemahaman yang baik soal dirinya sendiri, dia bakal punya pemahaman yang baik juga soal cinta. Nah, yang ditandai dengan kemampuannya buat ngebangun hubungan yang langgeng dan bermakna sama orang lain. Dan kalau sampai sekarang lo belum bisa mengenal diri lo sendiri, lo tuh siapa, lo tuh maunya kayak gimana, ya mungkin memang lo bakal lebih mudah nih untuk terjebak di hubungan yang mungkin toksik gitu. Tapi it's okay, pelan-pelan aja ya, dan mungkin lo juga bisa coba buat selesaiin masalah ini ke orang yang bisa ngebantu lo. Nah, dengan lo punya hubungan yang baik sama orang lain, lo kenal sama diri sendiri gitu ya, dua hal ini tuh sebenarnya bisa ngebantu mengatasi masalah apapun yang terjadi ke depannya gitu. Hampir semua masalah lah bisa teratasi, karena emang fasenya kita lagi mikirin ini. Termasuk kalau misalnya lo sekarang lagi mengalami QLC atau quarter life crisis di umur 20-an ini. Kenapa? Karena ya dengan lo kenal sama diri sendiri, ya lo bisa kenal siapa diri lo, apa yang lo suka, karir apa yang lo mau, dan ya banyak lagi sih ya yang bisa lo tahu.
Intinya sih lo harus sadar dan ngerti tentang diri lo dan juga tentang kemauan lo. Dan dengan hubungan yang baik, sebenarnya selain juga lo kenal sama diri lo juga bisa punya support system yang oke ketika lo lagi memproses quarter life crisis. Jadi apa nih hal yang penting yang harus lo punya? Well, pertama kemampuan untuk bisa ngebangun hubungan yang baik sama orang lain, atau yang Erikson bilang sebagai intimacy. Biar apa? Ya biar kita nggak terjebak di isolation, karena ini bakal nyusahin kita, kalau kata Erikson ya, buat melewati berbagai tantangan di usia selanjutnya. Hal yang gue jelasin tadi sebenarnya cuma salah satu hal yang bisa lo lakuin buat ngebantu lo nyelesain konflik di usia 20-an. Dan sembari lo belajar dua hal tadi, lo juga bisa coba pelajari QLC lebih dalam di webinar ya tentang QLC dari 1%. Oke? Nah ini bakal diadain di hari Minggu tanggal 9 Mei 2021, di mana bakal ada dua pembicara, yaitu gue sendiri, Evan, dan juga Kak Sabrina sebagai psikolog 1%. Nah di sini kita bakal ngebahas soal fenomena QLC yang terjadi di usia 20-an dan gimana cara mengatasinya. Apalagi ya kalau misalnya lo suka video YouTube 1%. Gue yakin lo bakal suka banget sama webinarnya karena Penayangan video dari kelompok sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke sesi kuis untuk teman-teman yang tidak ada kendala bisa join ke room quizesnya ya. Ke Pau, coba tolong di-share.
Orang dewasa perlu bekerja sama dengan remaja untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi bersama. Ini akan membantu remaja merasa dihargai, membangun kepercayaan diri, dan juga dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan untuk mengatasi masalah. Yang keenam yaitu mencari bantuan profesional. Jika masalah yang dihadapi remaja terlalu kompleks atau serius, maka mereka mungkin memerlukan bantuan profesional seperti konsultan psikologi atau konsultan keluarga. Peran orang dewasa di sini adalah sebagai fasilitator yang membantu remaja mengakses bantuan profesional yang sesuai. Dalam semua tindakan tersebut, orang dewasa harus memberikan dukungan dan dorongan untuk membantu remaja melalui periode perkembangan mereka dan membina hubungan yang baik dengan mereka. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Untuk Siti Fatimah Zahra, apakah cukup untuk jawabannya? Cukup jelas. Terima kasih Dewi dan kelompok. Ya, sama. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Anida, yaitu pertanyaannya menurut pendapat kelompok, sejauh mana pengalaman dan interaksi sosial mempengaruhi perkembangan individu dalam teori psikososial Erikson. Menurut kelompok, sejauh ini kelompok percaya bahwa pengalaman dan interaksi sosial sangat mempengaruhi perkembangan individu dalam teori psikososial Erikson. Erikson percaya bahwa individu mengalami krisis psikososial pada setiap tahap perkembangannya, dan kemampuan mereka. Misalnya, pada tahap awal kehidupan, yaitu trust versus mistrust, individu membutuhkan cinta, keamanan, dan rasa percaya dari pengasuhnya untuk mengembangkan rasa percaya yang positif dalam diri mereka. Jika mereka tidak mendapatkan pengalaman yang positif dalam hal ini, maka mereka dapat mengalami masalah dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain di kemudian hari. Lalu pada tahap berikutnya, yaitu tahap autonomy versus shame and doubt. Pengalaman dan interaksi sosial juga memainkan peran besar dalam membantu individu merasa percaya diri dan mampu mengontrol lingkungannya. Jika mereka tidak merasa didukung dan dihargai dalam upaya mereka untuk mandiri, maka mereka dapat merasa lemah dan tidak berdaya saat bertemu dengan tantangan selanjutnya. Nah, jadi secara umum kelompok sepakat bahwa pengalaman dan interaksi sosial yang dijalani individu sangat mempengaruhi perkembangan psikososial mereka dalam teori Erikson ini. Dalam hal ini juga penting bagi orang tua, teman, dan anggota masyarakat lainnya untuk memberikan dukungan positif dan membantu individu mengatasi krisis psikososial yang mereka hadapi. Mungkin sekian jawaban yang bisa diberikan dari kelompok. Untuk Anida, apakah jawabannya sudah menjawab? Insya Allah terjawab. Terima kasih kelompok. Baik, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya Fauzia akan menjawab pertanyaan dari Arianti, yaitu bagaimana cara seorang guru mengoptimalkan tahapan perkembangan psikososial peserta didik, serta bagaimana cara seorang guru mengatasi permasalahan tahapan perkembangan psikososial peserta didik tersebut. Oke, jawabannya adalah tahapan perkembangan psikososial adalah rangkaian tahapan perkembangan yang diusulkan oleh Erik Erikson yang melibatkan perubahan emosional dan sosial yang terjadi pada individu selama hidup mereka. Tahapan ini meliputi terbentuknya trust atau percaya pada tahap trust versus mistrust, anatomi atau mandiri pada tahap anatomi versus shame and doubt, inisiatif pada tahap inisiatif versus guilt, industri pada tahap industri versus inferiority, dan identitas pada tahap identity versus identity confusion. Nah, optimalisasi tahapan perkembangan psikososial peserta didik tersebut dapat dilakukan oleh seorang guru melalui cara sebagai berikut. 1. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk merasa aman dan nyaman dengan membuat lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan. Kedua adalah memberikan pujian dan pengakuan atas prestasi dan upaya peserta didik, sehingga mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk terus berkembang. Ketiga adalah memfasilitasi kebebasan, berekspresi, dan menghargai perbedaan dalam kelompok, sehingga peserta didik dapat merasa diterima dan dihargai oleh lingkungannya. Yang terakhir adalah menjadikan pengalaman belajar sebagai kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kerjasama, komunikasi, dan konflik solving. Izin menambahkan jawaban dari Fauziah atas pertanyaan dari Arianti.
di mana tidak jarang juga seorang guru dihadapkan pada peserta didik yang mengalami masalah dalam tahapan perkembangan psikososialnya, seperti tidak dapat membangun kepercayaan atau merasa inferior. Cara mengatasi permasalahan tahapan perkembangan psikososial peserta didik ini dapat dilakukan dengan cara pertama, memberikan dukungan emosional dan membantu peserta didik tersebut untuk merasa lebih nyaman dan aman dalam lingkungan belajar. Kedua, memberikan lingkungan yang dapat memfasilitasi perkembangan psikososial peserta didik, seperti lingkungan yang kondusif untuk berekspresi dan belajar, serta lingkungan yang mendukung perkembangan sosial mereka. Yang ketiga, memberikan perhatian dan dukungan untuk peserta didik yang mengalami kesulitan dalam tahapan perkembangan psikososialnya, seperti dengan memberikan tugas yang sesuai dengan tahapan perkembangan saat ini, dan memberikan perhatian serta dukungan yang diperlukan. Dalam mengatasi masalah tahapan perkembangan psikososial peserta didik, seorang guru juga harus dapat memahami karakteristik fase perkembangan yang sedang dialami oleh peserta didik dan memberikan dukungan yang tepat guna memfasilitasi perkembangan psikososial mereka. Sekian yang bisa kelompok jawab. Kepada Arianti, apakah sudah cukup jelas jawabannya? Sudah cukup jelas, terima kasih kelompok. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Latifa dengan pertanyaan dampak apa yang akan terjadi jika manusia tidak berhasil mengoptimalkan sisi positif dari setiap krisis atau konflik melalui kemampuannya untuk mengubah diri sendiri. Nah, jika manusia tidak berhasil mengoptimalkan sisi positif dari setiap krisis atau konflik melalui kemampuannya untuk mengubah diri sendiri, maka akan terjadi beberapa dampak negatif. Dampak negatifnya antara lain yang pertama itu terjebak dalam pola pikir dan perilaku yang tidak produktif. Tanpa kemampuan untuk mengubah diri sendiri maupun manusia akan terjebak dalam pola pikir dan perilaku yang sama, yang tidak membantu mereka tumbuh dan berkembang. Lalu yang kedua, mengalami stres dan kecemasan yang berlebihan. Tanpa kemampuan untuk beradaptasi dan mengubah diri sendiri, manusia akan kesulitan menghadapi perubahan dan krisis yang timbul, yang dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang berlebihan. Lalu yang ketiga, ada kehilangan kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Krisis dan konflik merupakan kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Namun jika manusia tidak mampu mengoptimalkan sisi positif dari setiap krisis atau konflik tersebut melalui kemampuannya untuk mengubah diri sendiri, maka mereka akan kehilangan kesempatan ini. Lalu yang keempat, meningkatkan resiko konflik yang lebih besar. Tanpa kemampuan untuk mengubah diri sendiri, manusia akan kesulitan mengatasi perbedaan dan konflik yang timbul, yang dapat meningkatkan resiko terjadinya konflik yang lebih besar di masa depan. Lalu ada juga menyebabkan ketidakpercayaannya dari orang lain. Nah, jika manusia tidak mampu mengoptimalkan sisi positifnya, mereka cenderung terus membuat kesalahan yang sama yang dapat menyebabkan ketidakpercayaan dari orang lain. Nah, dengan demikian, kemampuan untuk mengubah diri sendiri sangat penting dalam mengoptimalkan sisi positif dari setiap krisis atau konflik yang timbul. Tanpa kemampuan ini, manusia akan kesulitan bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang selalu berubah dan penuh tantangan. Nah, untuk Latifa, apa sudah jelas? Sudah kelompok. Terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu dari Nabila. Pertanyaannya yaitu, menurut pendapat kelompok, apa yang harus dilakukan kedua orang tua sebagai lingkungan terdekat dengan anak, baik sejak kecil hingga tumbuh dewasa, agar perkembangan psikososial itu sendiri berlangsung secara optimal? Jawabannya yaitu, kelompok berpendapat bahwa kedua orang tua harus memperhatikan kebutuhan psikososial anak sejak kecil hingga tumbuh dewasa dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup pada anak. Yang kedua, memberikan contoh perilaku yang baik terhadap anak. Yang ketiga, memberikan kebebasan untuk berkembang. Yang keempat, menjalin komunikasi yang baik antara anak dan orang tua. Yang kelima, menjaga keseimbangan dalam mendisiplinkan anak. Dan yang terakhir, melibatkan anak dalam kegiatan keluarga. Kedua orang tua harus melibatkan anak dalam kegiatan keluarga sehingga anak merasa dihargai dan disegani oleh keluarga. Dengan melakukan hal-hal tersebut, perkembangan psikososial anak akan berlangsung secara optimal dan memberikan dampak positif pada masa depannya. Untuk Nabila, apakah jawabannya cukup?
kasih teman-teman kelompok. Oke, makasih Abel. Karena pertanyaan yang tadi sudah dijawab semua, sekian presentasi yang dapat kelompok paparkan. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Terima kasih kelompok yang sudah mempresentasikan pada hari ini. Saya menggantikan moderator pada hari ini karena dia sedang menuju ke kampus, ada kegiatan offline. Oke, dengan berakhirnya presentasi, maka berakhir pula pertemuan perkembangan pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Untuk presensi sudah Haikal rekap ya, jadi alhamdulillah masuk semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup perkuliahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.